Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan membagikan tentang tema yang penting, yaitu jemaat gereja yang mengasihi. Jemaat gereja yang mengasihi. Berarti gereja atau jemaat yang mengasihi atau komunitas atau kumpulan orang-orang percaya di dalamnya, dan orang-orang yang ramah tamah, sopan dalam berkata-kata. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita penuh kasih sayang, seperti orang tua kepada anak-anak. Jadi sebagai orang percaya harus penuh kasih ketika kita berbicara kepada sesama kita. Tema gereja yang mengasihi adalah komunitas atau kumpulan orang percaya. Kata gereja sendiri dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Eklesia berasal dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil. Eklesia juga adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan menuju ke terang. Terang, dan terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus sendiri mengalahkan kegelapan. Yesus sendiri mengalahkan maut yang mengelapi dunia ini. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus mengalahkan kegelapan. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang telah diselamatkan, kita sebagai umat yang telah menerima terang itu, kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kata memanggil ini berarti Allah memanggil umatnya keluar dari kegelapan menuju terang. Eklesia adalah tempat perkumpulan atau komunitas orang-orang percaya. Orang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Allah telah memintakan umatnya dari gelap menuju ke terang. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita hidup di dalam kegelapan, tetapi melalui Yesus Kristus kita menerima terang. Allah sangat mengasihi kita dan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus satu-satunya. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Ketika kita hidup di dalam ketidakberdayaan, tidak berguna, dan tidak layak di hadapan Allah, tetapi Allah melayakkan kami melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sekarang hati kita ada orang-orang yang mengasihi, atau sebaliknya orang-orang yang suka membenci sesama, suka membenci sahabat, saudara, keluarga, anak istri?
atau pacar. Jikalau Bapak Ibu terdapat ada kebencian di dalam hati Bapak Ibu, mulai hari ini lepaskan dan tanamkan kasih itu di dalam hati sehingga hal mengasihi di dalam hati kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jangan karena satu kesalahan suka membenci saudara sendiri. Jangan karena hal-hal sepele suka membenci dan suka marah-marah dan suka bertengkar. Sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Allah, kita harus menunjukkan kasih itu. Kasih tidak berpura-pura. Kasih tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kasih adalah dari hati. Ketika kebencian ada di dalam diri kita, maka kasih itu tidak berguna bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah berpikir bahwa kasih itu sangat penting bagi saudara? Dan jika kasih itu sangat penting bagi kita, mengapa kasih itu tidak mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih itu mulai dari keluarga, barulah gereja, dari gereja, sekolah, dan komunitas kita. Itu adalah kasih yang terpenting di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan terang bagi saudara dan saya, jikalau terang itu ada di dalam hidup kita, maka kasih itu ada di dalam hati kita. Jika kasih itu tidak ada di dalam hati kita, maka terang itu pun tidak ada. Karena terang itu adalah Kristus itu sendiri. Karena terang itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara mengasihi sesama kita? Ini pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan bagaimana cara mengasihi sesama kita? Kita menemukan kasih dalam 1 Korintus pasal 13. Di sana Timotius menulis untuk menolong jemaat Tuhan di Korintus yang memiliki karunia, namun berbagi-bagi untuk belajar bagaimana cara mengasihi. Paulus memulai membuktikan bahwa kasih itu mutlak diperlukan. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada kasih itu. Jika kasih itu tidak ada, maka kasih itu tidak berguna bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tanamkan kasih itu di dalam hati kita, sehingga kasih itu tidak berpura-pura, tetapi kasih itu sepenuhnya dari hati. Kasih itu berasal dari hati, bukan berasal dari luar saja. Tetapi kasih itu berasal dari hati yang terdalam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Tidak ada hal lain lebih penting karena hanya kasih yang lebih penting. Karena kasih mempertamaikan sesama kita. Karena kasih juga menolong kita untuk hidup berdamai. Jika kita tidak ada kasih itu, maka saudara dan saya tidak ada kedamaian dalam hati. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak peduli betapa karunia kita lakukan bagi Allah, tanpa kasih kita tidak berguna. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa kasih kita tidaklah berguna. Dan saudara-saudara yang harus perlu tahu bahwa nubuat tanpa kasih, berteologi tanpa kasih, iman tanpa kasih, perbuatan sosial tanpa kasih, semua sama sekali tidak berguna bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sekali lagi kasih itu harus dari hati yang terdalam, bukan kasih yang berpura-pura. Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih, semua yang tadi adalah tidak berguna dan tidak ada yang menggantikan ketiadaan kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Allah harus memiliki kasih. Mulai dari mana? Mengasihi saudara, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, sekolah, komunitas kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengasihi? Apakah mengasihi itu sulit? Mengasihi itu tidak sulit. Karena apa? Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang diselamatkan Allah, sebagai umat yang keluar dari kegelapan menuju keterangan, hidup harus berdamai dan menjadi tampak bagi banyak orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Di mana kita berada, kita harus memperhatikan kasih itu kepada setiap orang, sehingga kasih itu tidak pura-pura, tetapi kasih itu nyata, dan kasih itu harus membuktikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seringkali dari perkataan kita, kasih seringkali tidak pernah ada. Seringkali berkata-kata yang tidak membangun. Seringkali kasih itu tidak ada di dalam diri kita. Karena perkataan kita tanpa mengontrol, tanpa mengatur tutur kata kita, mengontrol tutur kata kita, tata bahasa kita, seringkali kata-kata kita menyakiti orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa membaca di dalam Kolose 4 ayat 6, di mana mengatakan kasih itu harus penuh kasih sayang seperti saudara sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kasih itu ada di dalam diri kita? Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk mengasihi sesama kita. Melalui firman Tuhan ini,
kasih itu tidak berpura-pura. Kasih tidak berguna. Dan kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menunggu. Kasih itu percaya. Kasih itu tidak tinggal diam. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kasih itu harus ditunjukkan dari hati, bukan dari luar. Demikian firman Tuhan.